Salam Prasabara. Selamat datang di podcast Teh Temu Enak Hebat. Tempat berbagi cerita, inspirasi, wawasan menarik seputar pramuka dan kehidupan sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu ketertiban lalu lintas di Kabupaten Tabanan. Lalu lintas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita dan bagaimana kita berperan di dalamnya, tentu menjadi perhatian kita bersama. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kedatangan tamu spesial dari kakak polisian yang kebetulan tahu tentang kondisi lalu lintas di Tabanan. Beliau akan berbagi pengalaman, tantangan, serta bagaimana peran masyarakat termasuk pramuka dan menjaga ketertiban berlalu lintas. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Selamat datang kakak polisi. Selamat datang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir untuk podcast teh hari ini. Baik. Oh iya kak, sebelumnya boleh nggak kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi saya langsung memperkenalkan diri. Nama saya Imade Adi Sutape, jadi saya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tabanan. Oh, seperti itu. Yeah. Oh ya kak, bagaimana sih pengalaman kakak selama di kepolisian ini nih? Jadi pengalaman saya di kepolisian, khususnya di polisi lalu lintas, jadi sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang saya alami, khususnya dalam bertugas di jalan raya. Jadi saya menjadi polisi lalu lintas sudah hampir 30 tahun. Jadi tahun ya betul sekali. Dari Bintara sampai dengan Perwira, saya banyak di lalu lintas. Izin bertanya, Kak. Ya. Kakak bisa nggak ceritakan tugas utama kepolisian dalam mengatur lalu lintas di sekitaran kita? Jadi tugas kepolisian, jadi secara umum adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, juga penegakan hukum. Jadi khusus untuk lalu lintas, ya dalam hal pengaturan lalu lintas di jalan raya, jadi hal-hal yang tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melaksanakan pengaturan, kemudian melaksanakan patroli di jalan raya, jadi melaksanakan tugas-tugas melaksanakan menangani kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dan juga banyak memberikan himbauan-himbauan kepada pengendara yang ada di jalan raya. Demikian. Oh iya kak, kalau kakak berpatroli itu di setiap malam atau di hari-hari tertentu saja kak? Jadi patroli itu dilaksanakan siang maupun malam. Siang maupun jadi malam. Di mana mungkin ada ditemukan baik itu kemacetan, baik itu ada kecelakaan. Jadi petugas-petugas itu nanti akan menyampaikan ke unit yang menangani. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan kedua nih saya. Bagaimana kondisi lalu lintas di Tabanan saat ini? Apakah ada titik rawan kecelakaan atau kemacetan gitu kan? Jadi untuk sementara ini, untuk jalan di Tabanan itu sendiri, dari yang jalan negara dari Dadakan sampai dengan mendekati Jembrana itu, kepadatan itu sering terjadi di wilayah Kediri, dari depan masjid, dari TL Kediri ke timur, itu sering terjadi kemacetan diakibatkan karena adanya tempat ibadah di tempat itu. Jadi pagi, siang maupun sore, jadi karena lalu lalang saudara kita melaksanakan ibadah, jadi di sana terjadilah kesendatan kendaraan. Jadi memanjang, namun personil tetap ready, anggota polisi tetap ada di lapangan untuk mengatur daripada kemacetan itu sendiri.
Begitu juga, apalagi nih ingin tanyakan lagi? Yang paling padat banget tuh Kak, Iya, pasti saat apa tuh? kalau padat banget di Tabanan ini kecuali hari raya, kan itu hari Hari raya, libur. iya. Kalau hari libur mungkin adik udah tahu sendiri, adanya di Bedugul, Bedugul, ya ya, objek Bedugul, wisata itu ya, objek iya, iya. wisata dan juga kadang di Oh, Tenalot di Tanah kejadian kemacetan itu terjadi karena pengunjung pengunjung daripada yang objek begitu wisata ramai. dari berbagai provinsi dan juga mancanegara, Iya. kan begitu. Jadi kepadatan pada saat hari libur itu akan pasti terjadi. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya itu Kakak, adakah program atau inovasi terbaru dari kepolisian untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas? Jadi program di sini untuk lalu lintas khususnya kami untuk Polres Tabanan ini dalam hal penindakan. Jadi dengan adanya penindakan pelanggaran ini udah orang tentu akan dapat mengurangi daripada niat-niat pelanggar, niat-niat pengendara untuk melanggar. Jadi kami untuk Polres Tabanan ini ada 4 titik ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi penindakan tilang menggunakan elektronik. Jadi di capture dulu pelanggarnya, habis di capture kemudian divalidasi, kemudian nanti pelanggarnya konfirmasi, penindakan, nanti akan ada surat dari pos langsung ke rumahnya sesuai dengan registrasi kendaraan itu. Dia tidak tahu apa-apa, nanti akan menerima surat pelanggaran daripada apa yang dilakukan di jalan raya karena sudah di capture kan, difoto, dikirim buktinya. Nah ini pelanggaran bapak, ini pelanggaran ibu. Artinya pos nanti akan bawa buka surat akan kelihatan di sana. Kemudian nanti konfirmasi, kalau udah benar ditilang lanjut nanti ke pengadilan seperti itu Kalau prosesnya. misalkan kan dia tuh sudah ditilang berkali-kali, tapi tetap saja dia melakukan itu tindakannya seperti apa tuh, Bang? Jadi untuk sementara karena apa namanya sementara ini kan belum ada aturannya. Untuk apa namanya kalau mengulangi lagi ya ditilang lagi kan seperti itu, mengulangi lagi ya tilang lagi. Otomatis dia akan berpikir karena mengulangi lagi kan mengeluarkan ada dendanya, denda tilangnya itu sendiri. Jadi sepertinya kalau sudah pernah kecil akan mengulangi lagi sepertinya. Mudah-mudahan harapan kami dari pihak polisi lalu lintas Polres Tabanan ini harapannya seperti itu. Jadi teman-teman, kita tetap harus mengikuti aturan lalu lintas agar kita tidak kena tilang ya Pak ya. Betul sekali, dan juga apa? Menjaga keselamatan kita. Keselamatan dalam untuk apa itu? Antisipasi apa? Tidak terjadi kecelakaan. Itu paling Iya, fatal. sekali. Karena Tabanan ini kategori rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan dalam artian kecelakaan itu tergantung orangnya, tergantung manusianya di situ sendiri. Taat tidak kepada aturan. Kalau tidak taat kepada aturan, jadi kemungkinan besar akan lebih cepat akan mengalami kecelakaan. Kalau sudah mengikuti aturan lalu lintas yang ada, itu pasti asungkara untuk mengalami kecelakaan itu agak lebih kecil demikian. Oh iya Kak, kalau misalkan nih kan ada kecelakaan, tapi yang nabrak nih kabur gitu, terus itu gimana tuh penanganannya Kak? Jadi kalau yang kabur ini namanya tabrak lari kan itu. Tabrak lari. Jadi harapan kalau memang bisa identitasnya kita temukan, misalnya kalau plat nomornya kita temukan, karena kadang-kala orang itu kan mudah-mudahan di tempat kejadian itu ada CCTV. Ada CCTV. Nah, CCTV kalau kita bisa baca, kalau sudah nomor polisi, nomor nopol kendaraan yang kita masih bisa kita lihat, bisa kita baca, itu datanya bisa kami cek di Samsat, nanti bisa kita cari alamatnya. Seperti itu prosesnya, ya.
apakah ada sanksi atau kebijakan baru yang diterapkan untuk mengurangi angka kecelakaan di kabupaten ini, Kak? Jadi masalah hukum daripada penindakan itu sendiri masih tetap berlaku di Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sementara belum ada perubahan, jadi masih tetap berlaku itu deh. Tidak ada perubahan, penambahan pun tidak ada. Baik. Yang selanjutnya, apa sih tantangan yang paling terbesar nih Kak ya, yang dihadapi kepolisian dalam mengelola lalu lintas di Tabanan ini? Jadi yang paling besar kami hadapi untuk di lalu lintas Polres Tabanan ini adalah masalah laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Karena Tabanan ini adalah jalur panjang, jalur terpanjang ini yang kondisi jalannya berkelok-kelok. Ya, Dari berkelok-kelok. Dadakan sampai dengan dekat Jembrana, kan Selabih ya, perbatasan Selabih. Itu jalan berkelok-kelok, tanjakan, turunan, dan kendaraan yang lewat di jalur ini adalah jalur truk tronton, kemudian bis besar, dan juga barang-barang yang dibawa itu, truk-truk itu luar biasa. Bawa-bawa alat berat, bawa-bawa semen putih, bawa-bawa, pokoknya risikonya tinggi di dalam. Makanya saya himbau kepada masyarakat, jika nanti beriringan dengan tronton, beriringan dengan bus-bus itu, adik berusaha menjauh dulu lah. Jangan didekati, jangan biasakan menyalip juga. Menyalip di tempat-tempat yang sempit, tikungan, banyak. Risikonya fatal sekali. Begitu nyalip masuk, udah datang kendaraan dari depan. Wah. Jadi hati-hati, waspada, apalagi di malam hari. Di malam hari risikonya juga karena kadang-kadang penerangan jalan juga kurang untuk jalur ini. Jadi silakan waspada dalam mengendarai kendaraan. Dan juga masalah, sekali lagi, masalah mengantuk. Itu rawan sekali. Karena berapa detik saja adik tidak menguasai kendaraan, udah ujung-ujungnya bisa langsung di pinggir jalan, sudah di mana, di got, sudah di mana kan. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu ya. Kalau misalkan nih ada truk dan truk, terus tuh motor di sini tuh gimana tuh? Bagaimana tuh? Kan ada truk di sebelah kanan dan kiri. Terus motor nih mau nyalip dari tengah-tengah karena ada selah gitu. Ya, jadi truk dan truk, bagaimana? Nyalip maksudnya? Iya, nyalip. Jadi nyalip harus lihat situasi kan begitu. Pandangan ke depan harus terbuka. Kalau memang terpantau jalannya lurus, memungkinkan untuk menyalip, baru menyalip. Kalau masih ada gangguan, jangan dulu, karena risikonya fatal. Dan juga kecepatan kan lumayan tinggi nanti. Kalau jalannya istilahnya lurus dan juga tidak terpantau, itu rawan sekali. Lebih baik kita mundur dulu. Apa namanya? Alon-alon asal kelakon. Jadi pelan-pelan, yang penting selamat kan gitu ya. Alon-alon kelakon, geremat asal selamat. Jadi pelan tapi selamat sampai tujuan gitu deh. Berarti lebih baik hati-hati daripada ngebut tapi bakalan fatal. Betul, ngebut cepat sampai cuma resikonya tinggi. Tinggi kan itu resikonya. Apa sih yang mau dikejar? Kan itu istilahnya. Jadi usahakan ya lambat sedikit tapi selamat sampai tujuan dan tidak ada beban. Begitu. Kalau misalkan nih ya Pak ya, kan ada lagi gawat darurat di rumah. Terus tuh nggak sempat ngehubungin ambulans. Tapi dia ngebut gitu bawa kendaraan di jalan tuh bagaimana tuh? Iya, itu juga kan fatal juga. Ngebut di jalan tetap namanya bawa kendaraan, namanya apa namanya untuk di jalan raya kan tak bisa kita ugal-ugalan walaupun membawa orang sakit. Tetap kalau bawa orang sakit sudah tidak masuk bagaimana? Udah jalan dihalangi bagaimana? Kan tidak bisa. Tetap aturan, karena jangan sampai dua kali kena musibah. Betul sekali, di luar biasa ini. 2 kali kena udah bawa musibah, kemudian nabrak lagi orang di jalan. Fatal sekali itu udah hukumnya ada itu. Tetap kena hukum.
apalagi menabrak pejalan kaki. Oh iya, itu sangat fatal. Jalan kaki fatal, naik sepeda gayung itu ditabrak. Itu udah hukumnya dia tuh posisi yang menguntungkan itu. Artinya walaupun bagaimana situasinya tetap waspada dan hati di jalan raya. Begini. Kan di jalan juga tuh biasanya tuh sangat macet nih Kak ya. Iya, iya. Terus banyak pengendara tuh lewat trotoar gitu tuh. Gimana Iya. tuh? Sebenarnya kan tidak boleh itu, aturannya tidak boleh kan. Karena polisi yang nggak ada, mungkin polisi berdiri di sini, polisi berdiri di sana, itu kembali ke kesadaran. Kesadaran daripada pengendara itu sendiri, kan gitu. Kalau mau aman, ya ikutilah alur yang ada. Itu kan kesadaran itu sama dengan bagaimana ya? Kita turut patuh terhadap aturan lalu lintas khususnya yang ada. Jadi tidak mengganggu pejalan kaki, kan gitu. Kalau trotoar itu kan mengganggu pejalan kaki, itu kan jalannya untuk pejalan kaki, kan begitu. Kalau itu di lewat sana jalannya kan sudah namanya melanggar daripada aturan yang ada. Jadi kalau bisa janganlah memberi contoh kepada adik-adik, kan gitu. Pada siapapun jangan memberi contoh yang demikian yang tidak bagus ya. Ya. Bagaimana harapan Kakak terhadap masyarakat di Tabanan dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas? Jadi harapan saya sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tabanan, jadi dengan dibantu oleh unit-unit kami untuk menghimbau kepada masyarakat agar disiplin, agar patuh terhadap hukum daripada lalu lintas itu sendiri, yang mana di sini agar sama-sama menjadi pelopor. Begitu, jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, yang mana di sini akan menghasilkan penerus, pengikut yang banyak nantinya. Kalau sudah jadi pelopor, jadi adik-adik dibina, adik-adik diinformasikan, disampaikan, ini loh cara berlalu lintas yang benar. Kalau kamu mau selamat di jalan, kalau kamu mau memberi contoh di jalan, jadi pelopor keselamatan di jalan raya. Demikian, Dik. Terus terakhir nih ya Kak ya, apa pesan Kakak untuk pendengar podcast Teh, khususnya anak muda agar lebih sadar dan patuh dalam berlalu lintas? Jadi sekali lagi kepada generasi muda, penerus bangsa, dalam podcast Teh ini, Temu Enak Hebat. Jadi saya berharap sebagai Kasat Lantas Polres Tabanan, adik-adik, terutama anak muda di sini, sebagai penerus bangsa, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi itulah harapan saya ke depannya, agar nantinya Polres Tabanan ini, masyarakat di Tabanan ini betul-betul bisa menurun fatalitas daripada kecelakaan itu sendiri. Fatalitas kecelakaan itu sendiri bisa menurun, itu semua karena apa? Agar pelanggaran lalu lintas, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bisa berkurang, menurun untuk jumlah angkanya, dan juga kecelakaan laka lantas pun yang fatalitas angkanya berturun juga. Jadi itulah harapan kami, nanti artinya dengan menurunnya fatalitas laka lantas, menurunnya pelanggaran lalu lintas, jadi udah barang tentu itu namanya ada keberhasilan di situ. Keberhasilan di situ. Nah, apa yang menjadi memberikan himbauan-himbauan, memberikan ceramah-ceramah, memberikan contoh di lapangan, memberikan saran, memberikan tindakan-tindakan di lapangan. Kalau sudah masyarakat itu sendiri bisa mengikuti dan patuh terhadap aturan itu, berarti keberhasilan tercapai, kan begitu? Iya.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Oke, dari semua yang sudah kita Iya, ceritakan nih ya Pak ya ya. betul. Jadi kesimpulannya itu kita tetap harus taat aturan lalu lintas. Tas, betul. Terus tuh jangan pernah melanggar. Jangan pernah melanggar. Ingat jaga keselamatan. Ingat jaga keselamatan. Terus apa? Fisik. Semangat. Jangan fisik dalam artian jangan ngantuk. Iya, jangan ngantuk. Jangan minum-minum, mabuk-mabukan. Jangan begadang Jangan gitu. begadang. Kondisi dalam sebelum berkendara itu adalah dalam kondisi fit. Ya, sehat. Ya. Jasmani dan rohani. Iya, benar sekali. Jadi intinya seperti itu. Ya. Oke, semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk selalu taat aturan lalu lintas, saling menghormati satu sama lain, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih kepada kakak untuk sharing-sharingnya hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih ya kakak. Ya, oke, sama-sama Dek. Jadi saya juga mohon maaf di dalam perbincangan kali ini seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Baik. Jadi sobat teh yang sudah kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita tutup episode kali ini. Salam Pramuka. Dadah.